Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kelompok 1. Tema kita hari ini yaitu tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan oleh kelompok 1 Bunga Cynthia Dewi, NIM 1830 403013 dan Endah Dwi Dharma Putri 1830 403029, dosen pengampu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama, A. Compliance dan substantive test. B. Sampel audit. C. Pengertian dan tujuan kertas kerja pemeriksaan. D. Jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan. E. Kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik. F. Pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. G. Latihan merancang KKP, WBS, WIS, dan lead schedule. A. Compliance test dan substantive test. Tes ketaatan atau compliance test atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Juga harus dipertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Misalnya, kesalahan yang ditemukan, kelemahan, compensating control. Yang pertama, bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung yang dicap lunas. Timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. A. Subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direkonsiliasi dengan saldo utang di buku besar. B. Perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Yang kedua, bukti pengeluaran kas tidak bernomor urut tercetak. Timbulnya kemungkinan penyalahgunaan bukti tersebut untuk keuntungan pribadi. Perusahaan menggunakan Imperes Fund System untuk pengeluaran besar kecil dari 750.000 untuk jumlah kecil dari 750.000. Dibayar dengan giro yang urutan nomornya selalu diawasi. Compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Jenis transaksi, jenis compliance test, sampel yang digunakan. Yang pertama, penjualan. Sales test, faktur penjualan. Penerimaan kas, kas resep test, kwitansi. Pengeluaran kas, kas disbursement test, nomor cek atau giro. Pembelian, purchase test atau purchase order. Pembayaran gaji dan upah, payroll test atau daftar gaji. Jurnal koreksi atau penyesuaian, jurnal voucher test atau jurnal voucher. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pelengkapan bukti pendukung atau supporting document. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis atau voting, cross-voting atau extension. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Compliance
tes bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Sedangkan substantif tes adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif tes antara lain aktiva tetap, observasi atas perhitungan fisik persediaan, konfirmasi piutang, utang dan bank, subsequent collection dan subsequent payment, perhitungan fisik kas, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Pada saat melakukan substantif tes, auditor menemukan suatu kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah jumlah material atau tidak. Jika kesalahan jumlahnya adalah material, maka perlu dilakukan usulan penyesuaian tertulis. Apabila auditor yakin akan usulan penyesuaian tersebut, namun klien tidak menyetujuinya, maka auditor tidak diperkenankan memberi opini unqualified terhadap hasil auditnya. Namun, apabila kesalahan tersebut tidak material, maka auditor tetap mengajukan usulan penyesuaian atau adjustment, namun tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi pendapat auditor. B. Sampel audit. Audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tertentu. Berdasarkan Penyataan Standar Audit atau PSA nomor 26. Teknik audit sampling. Teknik audit sampling merupakan teknik pengujian substantif yang dilakukan dengan tingkat kurang dari 100% oleh tim audit berdasarkan data dan informasi yang diterima dari auditi atau pihak yang diaudit. Ada alasan lain bagi auditor untuk memeriksa kurang dari 100% unsur yang membentuk akun atau kelompok transaksi. Sebagai contoh, auditor mungkin hanya memeriksa beberapa transaksi dari suatu akun atau kelompok untuk memperoleh pemahaman atas sifat operasi entitas atau memperjelas pemahaman atas pengendalian intern entitas. Audit sampling ini mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Audit sampling dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Audit sampling banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Sampling digunakan kalau waktu dan biaya tidak memungkinkan untuk memeriksa seluruh transaksi atau kejadian dalam satu populasi. Populasi adalah seluruh item yang harus diperiksa. Sub dari populasi disebut dengan istilah sampel. Sampling dipergunakan untuk menginferensiasi karakteristik dari populasi. Inferensi adalah tindakan atau proses yang berasal dari kesimpulan logis dari premis-premis yang diketahui atau dianggap benar. Keuntungan dari sampling itu sendiri adalah menghemat sumber daya, baik biaya, waktu, dan tenaga.
kecepatan mendapatkan informasi atau update, ruang lingkup atau cakupan lebih luas. Data atau informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Pekerjaan lapangan lebih mudah. Dalam tahapan audit sampling ada 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana audit. Yang kedua, menetapkan jumlah atau unit sampel. Yang ketiga, memilih sampel. Yang keempat, menguji sampel. Yang kelima, mengestimasi keadaan populasi. Yang keenam, membuat simpulan hasil audit. Ada 2 pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan ini mengharuskan auditor menggunakan pertimbangannya, profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel. C. Pengertian dan tujuan KKP. KKP adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh audit dalam menjalankan pemeriksaan, baik yang berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, dan pihak ketiga. Kertas kerja pemeriksaan atau KKP adalah dokumen pemeriksaan yang memuat data tercatat yang dibuat dan dokumen yang dikumpulkan oleh pemeriksa, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari luar instansi yang diperiksa selama berkelangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKP atau kertas kerja pemeriksa harus mencerminkan pelaksana langkah kerja pemeriksaan, termasuk simpulan dan saran dari pemeriksa. Di samping memasukkan hasil analisis pemeriksa sendiri mengenai prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan. Dalam menjalankan pemeriksaannya, kantor akuntan publik harus berpedoman pada SPAP. Tujuan dari kertas kerja pemeriksaan antara lain, yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. 2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal adanya pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Jika kertas kerja pemeriksaan satu, pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensi. Keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Yang kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. D. Jenis-jenis KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam yang pertama, current file atau berkas tahun berjalan. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara cash of name, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian biaya, dan lain-lain. Yang kedua, permanent file atau berkas permanen. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun. Misalnya, akte pendirian, buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Yang kemudian, kontrak-kontrak, notulen rapat. Yang ketiga, correspondence file, berkas surat menyurat.
berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimiles, dan lain-lain. Kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik. 1. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. 2. Harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya. 3. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit Smart. 4. Kertas kerja pemeriksaan harus diindeks. 5. Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. 6. Setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada pertanyaan yang belum terjawab. 7. Pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran pikiran yang diperiksa. 8. Hal-hal tambahan. Kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih, mudah dibaca dan jelas. Bahasa yang digunakan harus baik. Jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. 9. Harus terdapat daftar isi di indeks kerja pemeriksaan. F. Pemilikan dan penyimpanan. Ciri-cirinya yaitu 1. Hak kepemilikan akuntansi publik. 2. Penyimpanan minimal 5 tahun. 3. Dapat digunakan sebagai sumber referensi. 4. Harus ada persetujuan tertulis dari klien jika pihak lain ingin meminjam dan mereview kertas kerja. 5. Mempunyai langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja. G. Latihan merancang KKP, WBS, WIS, dan lead schedule. Ada metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. 1. Indeks angka diberikan kepada A. Kertas kerja utama. Yang pertama adalah program audit. Yang kedua, working trial balance. Yang ketiga, ringkasan journal adjustment. B. Schedule utama menggunakan indeks dengan angka. C. Schedule pendukung mencantumkan nomor kode schedule utama yang berkaitan. Contohnya, 6. Schedule utama kas, 6.1 kas di bank, 6.2 konfirmasi bank, 6.3 kas kecil. 2. Indeks kombinasi angka dan huruf. A. Kertas kerja utama menggunakan kode huruf. B. Schedule pendukung menggunakan angka dan huruf. Contohnya, A. Schedule utama kas, A-1 kas dan bank, A-2 konfirmasi bank. 3. Indeks angka urut. Kertas kerja diberikan kode angka yang berurutan. Contohnya, 1. Draft laporan audit. 2. Laporan keuangan audit. 3. Ringkasan informasi review. 4. Program audit. 5. Laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. 6. Ringkasan journal adjustment. 7. Working trial balance. 8. Schedule utama. 9. Schedule pendukung. Working balance sheet atau WBS berisi saldo per book yang bersumber dari trial balance. Yang kedua, audit adjustment. Yang ketiga, saldo per audit dari angka neraca dan laba rugi yang sudah diaudit. 4. Saldo tahun lalu dari laporan audit report atas kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. WBS terdiri dari WBS 1 post aktiva, WBS 2 post pasiva. Yang terakhir yaitu lead schedule top schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan berisi 1. Saldo per book bersumber dari trial balance client. 2. Audit adjustment. 3. Saldo per audit. 4. Saldo tahun lalu bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.